Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai soil parameter ya, atau parameter tanah ya, parameter tanah yang akan kita dapatkan melalui pengujian di laboratorium ya. Jadi dari sekian banyak pengujian di laboratorium, kali ini kita akan memilih pengujian SPT ya, atau Standard Penetration Test ya. Dimana kali ini dari pengujian SPT ini kita dapat beberapa parameter tanah. Jadi parameter tanah ini kita dapatkan ini dari nilai korelasi ya. Jadi ada rumus-rumus korelasi yang akan kita dapatkan, misalnya kayak parameter tanah kohesi ya, nilai kohesi, nilai sudut geser, dan nilai gamma juga. Kemudian ada juga nilai QU ya, QU ini kita dapatkan kalau di pengujian labor dari pengujian UCST ya. Kalau ini dari labor kita pengujian berat volume. Kalau ini dari pengujian keduanya ini adalah direct shear. Nah ya, jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah akurat atau tidak ya. Mana yang lebih akurat? Ya tentu saja yang lebih akurat itu adalah tetap pengujian di labor ya. Jadi ini kalau misalnya kita keterbatasan data ya, data untuk meneliti segala macam ya, jadi kita bisa menggunakan korelasi dari pengujian di lapangan. Nah, untuk pengujian di lapangan ini ya, kita ada beberapa faktor ya yang berkontribusi dalam menentukan parameter tanah ya. Diantaranya adalah SPT Hammer efisiensi ya, SPT Hammer efisiensi ya. Kemudian ada borehole diameter atau diameter borehole ya. Kemudian atau lubang bor ya. Kemudian sampling method, yaitu metode sampling atau pengambilan sampel. Kemudian ada rod length, panjang batang. Kemudian ada water table, muka air tanah. Kemudian ada overburden pressure. Ini bisa kita sebut dengan tegangan vertikal tanah ya, atau tegangan overburden. Nah, sekarang ini adalah alat dari SPT ya, alat dari SPT itu sendiri. Nah, dia memiliki hammer itu 63,5 kg hammer. Tinggi jatuhannya itu 760 mm ya. Kemudian ada panjang batang, ini rod length, ini panjang batangnya. Kemudian ini ada namanya anvil, kemudian drill load, panjang batang drillnya ya. Kemudian ini borehole diameternya. Jadi itu yang tadi slide sebelumnya itu yang beberapa faktor tadi ya. Faktor ini yang borehole diameternya, kalau ini dia pakai 10 cm atau 100 mm. Kemudian ini split barrel sampler. Kemudian ini 650 mm, ini minimal samplernya ya. Nah, kemudian dalam SPT ini ya, alat pengujian SPT ini dia number of blows-nya itu atau jumlah tumbukannya itu dihitung per 300 mm ya, 300 mm penetration atau 30 cm. Nah, di sini 30 cm itu dari mana datangnya? Itu ada di sini yang pertama 15 cm pertama, ini 15 cm kedua, ini 15 cm ketiga. Jadi dia ada dalam 3 tahap. Kalau kita jumlahkan ini sama totalnya adalah 45 ini. Kalau kita jumlahkan ini totalnya 45 cm. Nah, kenapa dia dibilang 30 cm? Itu karena yang dihitung itu hanyalah yang N2 dan N3. N2 tambah N3. Makanya dihitung 15 tambah 15 itu sama dengan 30 cm. Kenapa yang pertama tidak dilakukan, ya tidak dihitung? Itu dikarenakan itu adalah settingannya 15 cm pertama itu adalah setting blow ya. Dudukannya dulu yang kita setting. Nah, makanya yang dihitung itu adalah kalau misalnya ada data SPT, itu yang dihitung itu adalah kolom N2 dan kolom N3. Jumlah dari N2 dan N3 itulah yang
yang namanya NSPT itu atau jumlah tumbukan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada correction of SPT ya. Jadi correction of SPT ini yang pertama kita lakukan, ini kita dapatkan SPT-nya itu di lapangan ya. Yang ini kita dapat di lapangan NSPT-nya yang ada kolom N1, N2, N3 yang tadi saya bilang. Yang kita jumlahkan itu adalah N2 dan N3. Nah, itulah nilai SPT di lapangan. Nah, kemudian ada yang kita lakukan, pertama ada correction for field procedure. Jadi ada koreksi prosedur di lapangan. Jadi kita lihat dulu prosedur di lapangan itu seperti apa. Alat yang digunakan juga itu akan berpengaruh. Nah, ini adalah N60 yang didapatkan di lapangan. Kemudian dari lapangan itu kita dapat soil type-nya atau jenis tanahnya ya. Jenis tanahnya. Kan di sana ada soil sampler ya, atau ada samplingnya di sana, kita ngambil contoh tanah juga. Jadi kita dapat di sana apakah tanah itu kohesif atau dia cohesionless ya, atau non kohesif. Kalau misalnya dia kohesif, dia menggunakan N60 correction ya. N60 correction itu kalau kohesif. Nah, kalau dia non kohesif atau cohesionless atau tanah pasiran, silty sand ya, itu kita gunakan overburden pressure correction atau koreksi tegangan vertikal ya. Kemudian dari sana kita dapat N60. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah dia fine sand atau pasir halus atau silt, lanau dan below water table atau di bawah muka air ya. Dan N160 ini lambangnya ya. N160-nya lebih dari 15. Jika iya ya, jika dia pasir halus atau lanau, jika dia letaknya di bawah muka air tanah dan N-nya lebih besar dari 15, jika iya, dia melakukan water table correction ya, koreksi muka air. Kemudian barulah dapat N160 correction. Tapi kalau dia tidak yang ini termasuk ini, berarti dia langsung nilainya itu N160 correction. Tapi kalau iya, dia harus lakukan dulu koreksi muka air tanah ya. Dilatansi ini apa? Dilatansi ini adalah pengembangan volume tanah ya. Jadi pengembangan volume tanah itu akibat geseran ya. Geseran itu lambangnya ini ya. Geseran itu yang menyebabkan volume tanah itu mengembang gitu. Pengembangan. Jadi ini berhubungan dengan sudut geser dikurang 30 derajat. Jadi kalau sudut gesernya 30, berarti dilatansinya sama dengan 0. Kalau 30 sudut gesernya. Oke. Jadi kalau dilatansi ini, kalau dia pasir pasti bernilai dia dilatansinya. Jadi kalau misalnya sudut gesernya 40, berarti dilatansinya 10. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah correction of SPT for field procedure ya. Jadi kita lihat prosedur di lapangan ya. Kita lihat prosedur di lapangan itu, kita lihat hammer efisiensinya. Kalau ini N60 yang kita dapatkan nilai di lapangan ya, jumlah tumbukan yang kita dapat di lapangan. Kemudian CB itu borehole diameter correction, diameter borehole-nya. Kemudian CS itu sampler correction, koreksi samplernya. CR itu rod length correction, koreksi panjang batangnya ya. Kemudian N itu yang kita dapat di lapangan. Nah, N60 adalah nilai N yang terkoreksi gitu. Nah, rumusnya N60 ini adalah yang ini dia. Yang ini faktor yang tadi itu dikalikan ya dengan jumlah tumbukan yang kita dapat di lapangan dibagi dengan 0,6. Nah, itu dia nilai yang 60-nya. N60. Nah, ini kalau kita lihat dari ini correction table for fit procedure of SPT and value ya.
Menurut Scampton 1986 dan Teknatsu and Sid 1987, ini saya ambil di buku Burlock ya. Ini dia lihat ada hammernya, rod length-nya, samplernya, dan diameter borehole-nya ya. Nah, inilah koreksi faktornya, nilai-nilai ini yang akan kita masukkan ke rumus sebelumnya tadi. Ya. Jadi kalau misalnya dia hammernya jenisnya donat gitu kan, donat, dan free fall atau jatuhannya bebas ya, berarti pakai koreksinya 1,3 ya. Tapi kalau pakai donat, pakai rope and pulley, koreksinya 0,75. Dan panjang batangnya kalau 10 meter dia pakai koreksi 1, kalau 3-4 meter dia pakai koreksi 0,75. Nah, sampler juga gitu. Kalau samplernya standar itu kali 1 aja. Kalau US sampler without liners itu 1,2. Nah, diameter borehole-nya juga gitu. 65 sampai 115 1, yang kalau dia 200 itu 1,15. Ya. Nah, itu dia untuk penggunaan rumus yang tadi, yang slide sebelumnya ini ya. Nah, kita lanjut kalau koreksi SPT-nya itu untuk tegangan overburden ya. Tegangan overburden. Coba kita lihat lagi yang tadi. Ini ya. Jadi tegangan overburden ini jikalau ini tanahnya ini adalah cohesionless. Kalau tanah kohesif tadi langsung aja. Tapi kalau dia cohesionless atau tanah pasiran, dia harus lakukan koreksi overburden pressure atau tegangan vertikal. Ya. Nah, jadi ini untuk tanah pasiran. Nah, ini untuk cohesionless atau non kohesif ya. Nah, Gibb and Holtz ya 1997 dia pakai standarnya 280 kN per meter kuadrat ya pada kedalaman 14 meter. Sedangkan Thornburn dia pakai 138 pada kedalaman 7. Jadi kalau kita lihat ini tinggal dibagi 2 ya, lebih kurang dibagi 2. Dan PEC 1974 dia suggest standar pressure-nya itu 100 kN per meter kuadrat pada kedalaman 5 meter. Ya, jadi dari sekian banyak pengujian si PEC akhirnya menyarankan untuk 5 meter dia pakai 100 kN per meter kuadrat. Nah, kemudian dia menyarankan ini nilai N160-nya itu sama dengan Cn kali N60. Ya, N60 yang kita dapatkan itu. Nah, Cn-nya yang mana? Cn ini adalah faktor overburden pressure correction. Jadi Cn ini faktor tegangan vertikalnya, koreksi. Nah, itu dia dikali N60. Nah, untuk mendapatkan nilai Cn ya, Cn yang menurut PEC kita bisa menggunakan ini. Ya. Menurut si PEC kita bisa menggunakan ini. Cn sama dengan 0,77 logarit 2000 per ini. Ini adalah tegangan toaksen, tegangan efektif. Tegangan efektif ya, tegangan efektif tanah. Nah, ini hanya berlaku pada satuan kilonewton per meter kuadrat atau kPa. Nah, menurut Yeo and Whitman ya, tahun 1986 Cn itu adalah 100 per tegangan efektif di sini. Sama, ini dalam satuan kilo SI ya, satuan internasional. Satuan kPa. Nah, ini untuk mendapatkan nilai Cn itu sebelum dimasukkan ke rumus yang tadi ya.
Nah, kemudian ini koreksi SPT, nilai SPT itu untuk water table, muka air tanah ya. Jadi ada N160 correction ya. Jadi N160 correction itu didapatkan dari 15 ditambah setengah dikali N160 dikurang 15 ya. Tapi untuk tanah pasiran ini tidak direkomendasikan ya, untuk tanah pasir kasar, maksudnya pasir kasar ya, pasir kasar. Ini untuk yang halusnya ya, atau fine sand atau silty ya. Silty juga bisa, yang berlanau juga. Nah, ini dia pakai rumus ini N160 correction. Nah, kemudian korelasinya dengan nilai QU ya, nilai QU. Nah, QU kalau di labor kita gunakan tadi UCST ya. Tapi kalau kita gunakan ini dari nilai SPT itu, kita dapatkan nilai QU itu sama dengan 12 kali N60. Ini menurut Terzaghi Peck ya, Terzaghi and Peck. Nah, kemudian kalau dia korelasinya dengan sudut geser ya, sudut geser itu untuk tanah yang berpasir questionless ya. Itu menurut Peck 1974 dia sama dengan 27 ditambah 0,3 N160. Jadi coba perhatikan yang di rumus-rumus sebelumnya ada N60, ada N160, ada N160 correction ya. Coba perhatikan lagi. Nah, ini rentang ya, rentang atau range penetration resistance and soil properties on basis of SPT. Jadi ini untuk cohesionless, untuk tanah pasir ya, dan untuk tanah kohesif. Nah, untuk tanah pasiran, kalau pasiran kita ngomongnya compactness atau pemadatan. Jadi SPT 0 sampai 4 berarti dia very loose, itu sangat longgar. 4 sampai 10 dia loose, longgar. 10 sampai 30 medium, 30 sampai 50 dia dense, dan lebih dari 50 dia very dense. Ini untuk tanah pasir ya, questionless SPT-nya. Nah, kemudian relative density atau DR-nya itu dalam persen. Kalau very loose 0 sampai 4 SPT-nya itu rentangnya tuh 0 sampai 15% kepadatannya, relative density-nya. Kemudian kalau di SPT 10 itu 15 sampai 35. Sampai dia SPT-nya lebih dari 50 dia hampir 100%. Kemudian angle friction-nya atau sudut gesernya ya, sudut gesernya 0 sampai 4 itu sudut gesernya itu kurang dari 28 ya. Sampai dia SPT-nya itu lebih dari 50, sudut gesernya 41. Nah, kemudian moist unit weight atau berat volume dalam keadaan moist ya, asli. Itu SPT-nya dari 15,7 sampai lebih besar dari 20,4. Itu range ya. Nah, kemudian submerged unit weight-nya dari 9,4 sampai 11,8. Nah, kalau pada tanah kohesif, SPT 0 sampai 2 itu termasuk tanah very soft, sangat lunak. 2 sampai 4 itu soft. 4 sampai 8 itu medium, 8 sampai 6 stiff, 16 sampai 32 itu very stiff, lebih dari 32 itu hard. Jadi, kalau pada tanah lempung, SPT-nya rendah itu sudah kuat itu. Ya, karena dia punya daya ikat juga ya. Nah, UCST-nya atau QU-nya itu, nilai QU-nya, kalau SPT-nya 0 sampai 2 itu 0 sampai 25. Kalau dia lebih dari 32 berarti QU-nya 400 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian untuk yang saturated unit weight-nya, berat volume saturated-nya itu 0 sampai 2 dia kurang dari 15,7 ya. Ini saturated berarti dia jenuh ya, dalam keadaan jenuh itu sampai 20,4. Hampir sama dengan di moist unit weight pada tanah pasiran. Nah, ini kalau jenis tanahnya nilai QU ya. Nilai QU ini ada korelasinya. Jadi mulai dari highly plastic clay itu bisa kita pakai 24 kali N. Nah, di kolom ini yang sebelahnya ada referensinya juga. Jadi silahkan dicek masing-masingnya ya.
apakah tanahnya itu clay atau silty clay atau fine grain soil, coba disesuaikan saja. Bahkan nilai PI pun sudah ada. Kalau PI kurang 20 berarti 6-7N ya. Itu dia, sesuaikan dengan data yang ada. Sampai juga ini fine grain soil 4,1 N 60. Perhatikan ada N60, ada nilai N, ada nilai N160, ada nilai N160 correction. Nah, kemudian ini untuk nilai sudut geser ya, sudut geser. Kalau sudut geser pada tanah pasiran, pada tanah ada gradasinya juga, ada well graded, uniform graded, kemudian ada granular soil, cohesionless soil ya. Itu sudah ada nilai korelasinya. Ini murni yang di atas ini NSPT, kalau yang ini dia memakai tegangan efektif ya. Tegangan efektif dan juga ini tekanan atmosfer. Jadi nilainya kalau dalam kilonewton di 100 kilonewton per meter kuadrat ya. Itu dapat bisa kita dapatkan untuk mendapatkan nilai sudut gesernya. Nah, kemudian ini untuk nilai CU ya. CU itu adalah kohesi dalam keadaan andren ya, kohesi andren. Jadi kalau kohesi andren bisa kita lihat CU sama dengan CU itu biasanya nilai SPT dikali 5, nilai N dikali dengan 5. Jadi N yang kita dapat di lapangan itu dikali 5, itulah nilai CU-nya yang kita biasa yang digunakan di lapangan. Rentangnya itu biasanya 2 sampai 8. Ya. Nah, sekarang si Sower dia menggunakan CU-nya itu sama dengan 4N untuk dia pakai ada untuknya ya. High plasticity clays atau lempung yang plastisitas tinggi, dan increasing to about 15N for low plasticity clay. Akan meningkat sampai dia 15N untuk tanah lempung yang plastisitasnya rendah. Ya. Jadi dikategorikan dia high plasticity dan low plasticity. Nah, menurut Stroud and Butler ini CU-nya 4,5N untuk PI-nya 30%. Lebih besar dari 30%. Dan akan meningkat dia CU-nya sama dengan 8N untuk plastisititasnya rendah, sudah dipatok dengan PI-nya sama dengan 15%. Lebih spesifik lagi Sower sama Stroud and Butler ini. Tapi biasanya di lapangan pemakai ini. Tapi nggak ada salahnya kita pakai ini, karena ini lebih spesifik. Ya, jadi kalau untuk rentangnya, untuk clay dia very soft ya, di sini very soft, di sini kurang dari 2. Tadi yang sebelumnya juga sudah ada ya, berdasarkan siapa juga sudah ada ya rentang sebelumnya. Ini strength-nya 0 sampai 12 kPa. Ini strength ini yang CU ya. Ini CU, dia satuannya kPa atau kilonewton per meter kuadrat. Nah, sampai hard dia lebih dari 40, itu CU-nya itu sama dengan lebih dari 200 kPa. Jadi 40. Kalau misalnya kita pakai yang rata-rata 40 dikali 5 ya, sama dengan 200 kPa. Nah, itu dia untuk soil parameter kali ini ya. Lain kali bisa kita sambung untuk lebih spesifiknya ya. Untuk ini, untuk secara general atau secara umum ini sudah cukup mewakili ya untuk parameter nilai kohesi, sudut geser, dan tadi nilai QU. Oke. Baiklah, untuk kali ini hanya sampai di sini. Banyak maaf dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.